Halo semuanya, apa kabar? Kali ini mau ngebahas wibu nih. Mudah-mudahan gak ada yang ke-trigger ya. Wibu bawa-bawa atau apapun itu lah. 2 tahun yang lalu gue bikin video ini tepatnya ada di Enichisai, acara Matsuri atau festival tahunan yang ada di Jakarta Selatan, di Blok M tepatnya. Dan ini kalau nggak salah adalah gelaran terakhir, karena setelah itu sudah nggak ada. Dan apalagi sekarang ada corona, jadi ditiadakan dulu lah. Jadi setiap tahun itu ada Enichisai dan juga Japan Matsuri, tapi ya tidak ada untuk tahun kemarin dan tahun ini dan nggak tahu sampai kapan. Nah, ketika gue bikin ini atau apapun video tentang Jepang, itu ada beberapa komen, Bang lu ibu ya. Atau kalau kalian nonton gue dari awal gue bikin konten di YouTube, itu kan ya karena gue dulu bikinnya ketika masih di Jepang, gue bikin vlogging, daily life di Jepang, apapun berhubungan dengan Jepang, kayak 90% konten gue itu pasti di Jepangan. Ada yang komen seperti itu. Dan gue di sini mau membedakan sesuai judulnya, apakah orang yang belajar bahasa Jepang atau orang yang suka Jepang secara umum, apakah bisa dikategorikan sebagai wibu atau tidak. Untuk bisa menjawab itu, kita harus tahu dulu definisi wibu itu seperti apa. Kalau kalian nge-search di Google, wibu adalah, itu langsung keluar tuh artikel-artikel yang ngebahas itu. Semuanya sepakat bahwa wibu atau weabu, ya dari bahasa Inggrisnya, itu adalah orang non-Jepang. Jadi bukan orang Jepang, tapi orang non-Jepang yang terobsesi dengan kehidupan Jepang. Kehidupan ini ya dia pengen seperti orang Jepang atau berperilaku seperti orang Jepang gitu, merasa dia tinggal di Jepang dan sebagainya. Jadi ini ada kata kuncinya satu, yaitu terobsesi. Terobsesi kan itu berhubungan dengan kayak mental dia, maksudnya berhubungan dengan apa ya, pola pikir juga, berhubungan dengan perilaku, dan juga pastinya berhubungan dengan lingkungan yang dia bentuk. Nah, makanya wibu-wibu itu biasanya berkumpul di acara yang sesuai, yaitu festival ini, contohnya, Matsuri ini. Kalau gue sendiri, gue itu kan pelajar bahasa Jepang, jadi S1 itu gue ngambil sastra Jepang, buat yang belum tahu, di Unpad. Halo teman-teman yang di Unpad, atau ada yang nonton di sini, atau masih kuliah, mungkin adik-adik kelas gue ya. Gimana kabar kampus sekarang? Mungkin sebagian dari kalian juga ada yang belajar bahasa Jepang, entah itu di privat, kursus, ngambil kuliah atau Nihongo Gakko di Jepang segala macam. Apakah kita ini bisa dikategorikan sebagai wibu atau enggak? Gue mau cerita dulu pengalaman gue ketika kuliah dulu di Unpad ya, ngambil sastra Jepang. Sejauh yang gue lihat, baik dari teman seangkatan, kakak kelas, senpai atau adik kelas, kohai ya, itu tidak ada yang berpenampilan wibu gitu. Kalau dilihat dari luar, wah nih orang wibu nih. Itu hampir tidak ada. Ada mungkin sangat kecil populasinya, mungkin di bawah 5%. Di bawah 5%. Tapi uniknya, ketika kita membuat festival Matsuri ya, jadi kampus gue itu setiap tahun kita ada acara festival Matsuri itu berbarengan dengan Bunkasai, jadi pekan budaya. Biasanya Unpad jadi semacam kayak host atau tuan rumah yang banyak sekali teman-teman atau adik-adik dari SMA seluruh Jawa Barat itu berkompetisinya di Unpad. Nah, ketika festival dimulai, itu mulai bermunculan wibu-wibu itu entah dari penjuru kota dari mana. Ya. Dan gue tidak ada masalah dengan mereka, karena itu ya sebuah komunitas saja, sebuah kumpulan orang-orang yang suka Jepang, tapi mungkin dengan cara yang lain. Kayak gitu kan. Tapi sekarang sayangnya wibu itu berkonotasi negatif. Mungkin semenjak ada istilah wibu bawa bawang, ya, yang dicetuskan oleh Eric Colim gitu. Dan ketika gue baca-baca dan gue cari tahu, wibu bawa bawang ini mungkin disebut seperti itu karena banyak sekali wibu-wibu ini yang nonton anime secara maraton atau nonton dorama atau apapun itu, pada akhirnya dia nggak mandi, jadi menyebabkan bau bawang. Atau gue nggak tahu, mungkin itu yang gue tahu ya seperti itu. Tapi ya gue nggak pernah nyium juga sih apakah bau bawang atau enggak. Jadi gue nggak tahu bau bawang, wibu itu bau bawang atau enggak. Baik lagi ke orang yang suka dengan Jepang secara umum ya. Itu ketika gue belajar. Ketika gue tinggal di Jepang, artinya ketika gue ngelihat teman-teman Indonesia yang tinggal di sana, teman-teman orang-orang asing yang tinggal di sana, itu tidak ada yang menampilkan ciri-ciri sebagai wibu. Jadi mereka tinggal di Jepang atau mereka suka dengan Jepang sesuai dengan standar, sesuai dengan interest mereka aja. Ada yang suka Jepang karena makanannya, ada yang suka Jepang dengan bahasanya, atau suka dengan alamnya, suka dengan kotanya, atau mungkin ada beberapa spesifik tertentu yang mereka suka action figurnya, suka mainannya, dan lain-lain, otomotifnya mungkin. Jadi tidak bisa dikategorikan semua orang yang suka Jepang itu wibu.
gitu. Karena lagi-lagi wibu itu kan di garis bawah itu terobsesi ya, terobsesi. Dan ada 4 hal tadi yang gue sebutkan sebelumnya, yaitu mental, pola pikir atau mindset, perilaku, dan juga lingkungan yang dibentuk bagaimana dia mengapa ya, ini dia itu pokoknya apa sebutannya ya, menampilkan diri dia itu sebagai wibu. Kemarin gue nemu satu video yang sempat viral mungkin di TikTok, tapi gue lihatnya di Twitter. Itu dia kayak ada tampilan wibu tuh seperti apa, template-nya, kayak tampilan default-nya itu kayak apa. Jadi biasanya pakai masker, ya sekarang juga orang pada pakai masker ya, pakai masker, tapi masker itu nggak polos, biasanya ada taring-taringnya, gigi-giginya gitu, mungkin terinspirasi dari Death Note atau apa gitu. Lalu biasa pakai earphone, dengerin lagu itu bisa lagu-lagu Jepang, terus pakai jaket, sama pakai tas gitu kan. Nah ini dia nih, kalau wibu biasanya gue nemu seperti ini. Kadang-kadang ada kacamata, kadang enggak gitu ya. Nah ini yang nggak sering gue temukan di kampus ketika gue kuliah. Tapi ketika lagi matsuri, itu orang-orang ini muncul gitu. Lalu ada yang menarik mau gue bahas juga, kalau cosplay. Bagaimana dengan cosplayer? Apakah mereka wibu? Kalau gue bilangnya rata-rata mereka wibu ya. Artinya kan mereka berpenampilan seperti karakter-karakter yang ada di anime atau yang ada ya di game gitu ya, di Jepang segala macam. Tapi nggak semuanya wibu, mungkin itu aja hanya sebagai profesi, itu sebagai ngelihatnya sebagai seni gitu ya. Tapi ada juga yang dibawa sampai ke kehidupan nyata. Jadi itu pendapat gua tentang wibu sebenarnya. Kalau dianggap terobsesi dan fanatis, mungkin iya. Biasanya itu yang berhubungan dengan anime. Karena sekarang itu kan nih, ini yang gue lagi bahas di Jack Japan nih. Ini gue lagi nge-interview cosplayer di sana, berapa mereka menghabiskan budget untuk bisa berpenampilan seperti karakter-karakter yang ada di anime atau di game biasanya. Dan nggak murah juga, nggak sedikit. Artinya mereka bermodal. Maksudnya ini tuh butuh modal yang besar gitu untuk bisa tampil seperti itu. Entah itu beli, nyewa, atau bikin, bahkan itu lumayan loh untuk bikin karakter atau berpenampilan seperti yang kalian sering lihat cosplayer seperti itu. Nah sayangnya itu tadi balik lagi ke terobsesi. Jadi kesannya untuk orang awam yang nggak begitu mengerti dengan dunia mereka itu dianggapnya terlalu fanatis. Ada yang bilang sampai terlalu mendewakan budaya Jepang dan biasanya tidak melestarikan budaya sendiri, jadi hubungannya sama budaya. Ada yang bilang kalau cara ngomongnya juga akhirnya pakai desne atau apa gitu, dia sering banget pakai aisatsu atau kata-kata sapaan yang ada di Jepang kayak konnichiwa, konbanwa, itadakimasu, atau ohayo gozaimasu, o genki desu ka, dan lain-lain seperti itu di kehidupan sehari-hari gitu ya, ke orang yang nggak ngerti Jepang sekalipun dia omongin seperti itu. Atau biasanya tampilannya ya kan, rambutnya dipanjang-panjangin, diponi-poniin kayak karakter apa gitu, atau pakai kaos gitu kan nih, contohnya nih kayak Yu-Gi-Oh segala macem kayak gitu kan. Gue merasa gue tidak wibu karena gue tidak keempat hal tadi, secara mental, secara pola pikir, perilaku, dan juga lingkungan gue ya biasa aja gitu. Dan mungkin juga banyak yang setuju sama gue bahwa kalau kita tinggal di Jepang, kita bikin konten soal Jepang ya bukan berarti kita wibu gitu. Tapi ya adanya wibu itu ya sok aja selama tidak mengganggu kehidupan masyarakat gitu ya. Karena orang pasti ada obsesi atau fanatis terhadap sesuatu. Apalagi belakangnya lagi ada anime Shingeki no Kyojin atau Attack on Titan, selalu Kimetsu no Yaiba sempat ramai juga ngebahasnya. Pokoknya seputar itulah, One Piece tiap keluar chapter baru. Kalau gue sih cuma ngikutin Dragon Ball Super sekarang ya. Jadi itu menurut gua, wibu, menurut pandangan gua, apakah bisa dikategorikan wibu semua orang yang suka Jepang? Menurut gua tidak. Karena tergantung dari apa yang mereka suka dan sebagaimana mereka membuat itu mempengaruhi kehidupan mereka. Jadi satu kata itu yang harus digarisbawahi, yaitu terobsesinya. Kalau kalian terobsesi dengan Jepang, mungkin kalian bisa dikategorikan sebagai seorang wibu. Tapi kalau tidak, ya suka Jepang pada umumnya aja. Gitu. Moga-moga itu membantu. Kalau kalian punya tambahan, silakan komen di bawah ya. Atau ada yang nge-dislike video ini karena kalian wibu sampai mati gitu ya, nggak apa-apa, silakan. Tapi gue butuh share juga bagaimana kalau kita harus menerima wibu di kehidupan kita. Jangan lupa nonton video-video gue yang lain
Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Karena subscribe itu kata orang-orang sih gratis. Dan memang beneran gratis. Jadi sampai ketemu lagi. Dadah. Apa jangan-jangan gue wibu ya?